Maka faya dkhulu alal mait malakani tuh. Jadi nanti kita ada termasuk salah satu kewajiban kita percaya apa yang dibicarakan Rasulullah tentang apa? Tentang pertanyaan nanti di alam kubur, di alam barzah ada pertanyaan. Ada yang nanya sama kita, di mana itu terjadinya huwa ba'da insirafin nas, yaitu di mana manusia udah balik arah, ada yang pada nguburin tuh udah balik arah, pada pulang semua. Ya. Bahkan satu riwayat mayit juga ngedengar gesekan-gesekan sendal-sendal orang-orang yang pada nyelayat ke makam itu, kemudian balik itu kedengaran sendalnya, mereka pulang balik arah pulang ke rumah. Kedengaran itu semua. Ya, minal qabri dari kuburannya. Bahkan wa inal mayit la yasma'u qur'un ni'alihim, bahwasanya si mayit itu la yasma'u qarna ni'alihim, apa ketukan-ketukan sendalnya, gesekan-gesekan sendal-sendal orang yang pada nyelawat. Wa yuridullah ta'ala, nah pada waktu itulah Allah kembalikan kepada si mayit ruhnya. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. La jamil mayit, seluruhnya dikembalikan ruhnya kepada itu mayit. Ya. Wakila ila nisbil ala, ada sebagian juga hanya sebagian. Jadi kayak orang setengah hidup setengah mati. Ya. Setengah hidup setengah mati. Gitu. Nah, kemudian tetapi itu semua tidak menafikan orang yang mati itu disebut mayit. Ya, nisbat kepada kita yang masih hidup di dunia, karena dia hidup juga alamnya bukan di dunia lagi, alamnya di alam barzah. Maka tetap kita nyebutnya dia mayit, bukan orang hidup lagi, walaupun dia hidup lagi dikembalikan ruhnya, karena udah beda alam aja. Gitu, tidak menafikan nama mayitnya. Li'anna ayatahu inaidin laisat biayati kamilah, sebab orang yang hidup itu bukan hidup secara sempurna seperti kita yang waktu masih ada di dunia ini. Gitu. Ya. Kemudian tetap wa yuradu ilaihi minal awashi wal aqli wal ilmi, Allah kembalikan rasa badannya, jilatannya, rasa panca inderanya lah, semua dikembalikan sama Allah. Dikembalikan juga, akalnya pun dikembalikan, bahkan wal ilmi, ilmunya juga dikembalikan. Wal ilmi dikembalikan juga kepada itu si mayit. Ya. Wa ma yataqafu alaihi fahmul khitab, bahkan juga apapun yang berkaitan dengan yang namanya pemahaman tentang perintah, umpama kata-kata kewajiban baginya waktu hidup itu dia paham, dikasih pemahaman biasa, dikasih pengertian, sama kayak kita begini waktu lagi hidup di dunia. Gitu. Sehingga dengan mudah dia untuk yang namanya menjawab apa yang akan ditanyakan nanti di alam barzah tersebut. Maka fayadkhulul alal mayit, datanglah terhadap mayit malakani, dua malaikat, yusama ahaduma, yang dinamakan yang satu munkar, wal akharu nakir, adapun yang satu lagi disebut nakir. Munkar dan nakir. Wa huma lil mu'mini ta'id wa ghairu ala sahih lakin yatarafaqani. Nah, si munkar nakir ini mendatangi orang yang di alam kubur tersebut, yang udah pada pergi pulang, orang yang pada nguburin itu bukan hanya untuk orang mukmin aja yang diparanin, mukmin taat atau mukmin yang maksiat, ya model kita lah. Mukmin taat diparanin, yang kiai diparanin, yang orang awam juga ditanyain, sama diparanin juga mau ditanya. Bahkan yang lain juga sama, orang kafir juga ditanya. Jadi datangnya bukan hanya orang mukmin doang, selain orang mukmin pun ditanya, didatengin ala sayyidul yang saya. Tetapi hanya satu doang perbedaannya. Perbedaannya begini, kalau yang mayit itu orang mukmin, maka ya tarafaqani, dia akan berlemah lembut dalam bertanya. Ya. Sama seperti kita datang ke rumah kiai, sopan ngomongnya lah, bahasanya lemah lembut gitu. Walaupun kalau sama temen ngomongnya asal kasar aja, tapi kalau datang ke rumah kiai kan kita sopan. Ini malaikat kalau yang matinya itu orang mukmin, ya tarafaqani,
lembut ngomongnya. Bil mukmin, untuk orang mukmin mah. Wa yaqulani, bahkan mereka berkata, yang kedua malaikat kepada orang mukmin tersebut, idza wafaqa lil jawab, kalau memang jawabannya udah pas, setiap pertanyaan dijawab pas jawabannya, jawabannya benar lah, nilai plus semua. Apa yang diucapkan oleh malaikat? Terakhir katanya, naumatal larus, tidurlah sebagaimana tidur malam pengantin pertama. Bukan main. Enak nggak malam pertama? Itu nanti orang mati di dalam kubur yang matinya bawa iman, itu ntar dia tidur itu nikmatnya seperti itu. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Ente makan malam pertama cuma semalaman doang. Rasanya juga paling berapa menit doang. Ini mah tuh rasanya nggak hilang sampai kiamat. Tuh, naumatal larus. Tidurlah kau sampai kiamat. Tidur itu merasa nikmat, tidur itu nikmatnya seperti dia malam pengantin pertama. Yang udah kawin tahu dah. Apa udah lupa? Ya kalau lupa mah ya nggak apa-apa, sekali lagi. Kalau berani juga sama sapu balik. Ya begitu. Kebayangkan nikmatnya. Yang belum mah, ntar dah kalau yang belum mah biar pengen tahu rasanya tuh orang mati Husnul khotimah tuh di kuburan kayak apa rasanya. Itu ntar rasain kalau udah kawin. Pas pagi akad, malamnya tuh. Oh, dagdig udah tuh. Nggak bisa tidur. Iya. Bayangin semua dipakai, aurat dipakai semua. Ya kan namanya pengantin baru kan, bayangin ya wirdan semua doa dipakai. Bener nggak? Sholat dulu 2 rakaat berjamaah, bener. Pegang pundaknya, pegang jidatnya, doanya ada. Tuh. Semuanya ada auratnya. Itu ntar kayak gitu nikmatnya. Insyaallah. Lalu bagaimana sebaliknya kalau sama orang-orang yang selain mukmin? Ya orang-orang munafik. Ini mukmin soleh ini mah ya, mukmin yang baik. Kalau mukmin yang rada-rada jahat mah gimana orang munafik? Mukmin tapi munafik atau orang kafir. Wayan haroni. Itu mah bahasa juga ngomong pakai cercaan bahasanya. Tahu gak mencerca? Kayak kita kalau ngomong bengis gitu, mencerca. Siapa belum ngomong udah pakai bahasa apaan tahu dah. Galak udah itu mah. Ya bayangin coba makan di kuburan mah gelap ya. Gelap apa terang? Gelap kan. Tempat kecil. Ada yang datang makhluk gede, assalamualaikum lagi. Ya, kita mah jangan jauh di rumah aja mati lampu. Jam 2 ada yang ketok-ketok pintu, assalamualaikum, suaranya gede, coba bayangin. Di rumah kita masih bisa lari ke belakang. Coba kalau di kuburan mau lari kemana? Bayang itu ngerinya seperti apa. Jadi dikala orang sudah ngobrol untuk pada balik ke rumah ini, itu hal mencekam udah mulai itu. Tergantung amal tadi. Nanti di sini ada bentuk amal-amal orang soleh itu seperti apa, amal-amal orang buruk itu kayak apa nanti di alam kubur. Sebab di alam kubur itu hanya satu perkara yang nemenin kita di alam kubur sampai kita yaumil kiamah. Cuman amal kita. Bini pulang, anak pulang, ya kan? Bini kita mati, bini pulang, nggak mau jadi kuburin bareng sama kita. Ya bener nggak? Jadi pikiran gua janda, kali dapat duda antara yang kaya dikit kan begitu. Atau sebaliknya, anak juga sama, warisan banyak, bener nggak? Apalagi yang cuma pikirin. Tinggal siapa yang mikirin kita? Yang mikirin kita mah teman setia kita tuh cuman amal doang. Yang lain mah cuman fata morgana doang. Lagi kita hidup doang nemenin, udah mati mah lah udah tinggal. Bener nggak? Amal kita doang nanti yang bakal nemenin. Nah, amal itu nanti bukan sekedar nemenin kita doang, nanti dia itu akan ada efeknya. Akan seperti apa nanti nemenin kita? Kayak apa nemenin kitanya di alam kubur itu? Nggak diam aja itu amal juga. Nah, nanti ada itu. Itu munkar nakir dateng. Ngapain? Kagak ngajak ngopi. Payu jelisani. Itu si mayat didudukin sama malaikat. Yang dudukin malaikat, bangun dudukin. Wayas alani. Agak ujuk-ujuk ngopi enggak. Wayas alani ditanya. Ya, biar ngobrol dikit lah, tapi ini mah asli kita wajib percaya ini. Ya emang hal gini mah nggak usah diajak ke bodor ini. Kula syasin bilisani, ditanya dengan bahasanya masing-masing.
Namun khilafan liman qala, ada yang perbedaan pendapat, yaitu orang yang berkata, ulama orang ditanya itu semuanya pakai bahasa Suryaniyah, Syria, pakai bahasa Syria. Saya gua nggak ngerti bahasa Syria kayak apa. Ada sini kalian jago bahasanya. Kalau Inggris banyak yang ngerti dah. Pakai bahasa Suryaniyah. Ya. Bahasanya bahasa Suryaniyah. Gitu. Itu sebagian ulama. Maka Payakulani malaikat tersebut mungkar nakir lahu berkata kepada itu mayit, man rabbuka. Tuh pertanyaannya. Wa yas'alani kulasasin, maka ditanyalah orang tersebut dalam kubur, man rabbuka wa ma dinuka wa ma i'tiqaduka wa man ladzi mutta alaihi wa ma taqulu fi adan nabi wa fi riwayatin fi rajulil ladzi bu'isa fikum. Wa inna ma yaqulani dzalika min ghairi ta'dim li tamyiz shadiq bil iman minal murtab. Ya. Fayajibul mayyit bi'asabi mamata alaihi, maka kalau udah malaikat bertanya tentang man rabbuka wa ma dinuka wa mal ladzi mutta alaihi wa ma taqulu fi adan nabi, maka dijawab oleh si mayit. Dan jawabannya ini nggak bisa kita reka-reka, nggak bisa kita berusaha sendiri, nggak bisa. Jadi yang memberikan kita jawaban mulut bisa menjawab itu efek dari amal kita. Itu yang efek itu yang bisa menjawab itu. Maka payajibu, maka dijawablah si mayat, maka payajibul mayit akan menjawabnya bi'asabi mamata alaihi. Itu menjawabnya dengan jawaban beres atau enggak, bisa atau enggak ngejawabnya itu tergantung keadaan dia matinya. Keadaan dia matinya husnul khotimah apa suul khotimah. Tuh iman au kuprun min imanin au kupin. Iman apa kupur matinya. Ini maka orang yang husnul khotimah mah yakin saya dia bisa jawab. Tapi kalau yang matinya sul khotimah, saya mau bawa alam itu angkat tangan dah. Siapa juga bisa belain itu mah. Padahal pertanyaannya bukan pertanyaan kayak pertanyaan anak TK ini mah ya, anak SD. Mudah, tapi rupanya mudah. Nah, pertanyaan tapi jawabannya itu yang jadi permasalahan. Mulut bisa jawab ataupun enggak tergantung keadaan kita mati. Maka bagaimana kalau orang yang matinya beriman? Fayaqulul mu'min, maka orang yang beriman akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa adan Nabi Muhammad, nabiyyi, dan Nabi Muhammad adalah nabiku. Amantu bih, saya percaya kepada Nabi Muhammad. Bahkan wabima jabi, dan apa-apa pun yang diberitakan oleh Nabi Muhammad, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dini Islam, dan agamaku adalah Islam. Itu jawaban orang Islam. Ya, beres jawab, apa malaikat ngomong tadi? Urkud rukdatal arus, tidur seperti tidurnya pengantin malam pertama. Subhanallah. Tuh luar biasanya. Bahkan qoriril aini, penyejuk mata, kebahagiaan yang luar biasa orang yang mati dalam keadaan bisa menjawab apa yang ditanya oleh malaikat tersebut. La khaufun alaik wala hazan. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Kau akan bahagia, senang selama-lamanya sampai kebangkitan nanti terjadi. Amin. Itu sampai tiupan sangkala yaumil kiamat. Sebaliknya gimana kalau mati sul khotimah atau orang kafir atau orang munafik? Man robuka la adri, jawabnya la adri, enggak tahu. Padahal di sini mah pasti siapa Tuhan Allah, di kuburan mah nggak bisa jawab dia. Nggak bisa bohong. La adri, jawabannya kalau orang kafir munafik ditanya yaqulu, maka dijawab oleh orang kafir munafik pertanyaan malaikat, la adri, saya nggak tahu. Fayuqalu lahu la daraita, lalu mereka ditanya, la daraita, kamu nggak tahu, wala talaita, emangnya kamu nggak membaca Al-Quran atau kamu nggak mengikuti orang yang mengajakmu dalam kebenaran. La taba'ta
Man yadri, emang kamu nggak ngikutin siapa yang ngasih tahu? Ulama-ulama yang suka membicarakan, ulama-ulama yang buka pengajian, ulama-ulama yang berdakwah. Emang kamu kagak ngikutin mereka ucapannya? Itu ditanya alasan. Jadi adri alasannya apa? Radio sekarang udah ada, HP udah ada. Kiai banyak memberikan tayangan di dunia maya, pada ceramah, pada pada ngaji. Sedikit mungkin kamu akan ngerti. Tapi kenapa kamu nggak ngikutin? Setelah jawaban la adri nggak tahu kata malaikat, emang lu kagak ngedengerin kalau ada orang baca Quran, emang lu kagak ngedengerin kalau ada orang ngaji, emang lu kagak memahami apa yang dibicarakan oleh kiai di podium, di masjid surau-surau, di musola atau di majlis taklim. Setelah jawaban itu semua kosong, zong jawabannya, wayadribani, baru malaikat ngambil pentungannya, ngambil bolgemnya. Di sini bahasanya wayadribanil mayit al-fajir, maka malaikat akan memukul itu mayit yang berdosa, baik orang munafik ataupun orang kafir. Bimir zabah, apa tuh kalau kita buat getok batu kayu yang gede pakai bolgem. Itu bolgemnya bukan minal hadid, dari besi. Besinya bukan besi Krakatau Steel, bukan, apalagi besi pabrik besi baja steel atau baja apa, bukan. Ini besinya besi akhirat nih, besi kiamat, besi neraka. Lalu pengen tahu itu beratnya pentongan malaikat seperti apa, beratnya berapa kilo. Kita mah jangankan pakai kiloannya, tahu nggak gundu, lereng timpa kepala, peletak, gimana rasanya? Lereng yang kayak gini nih, yang kayak gini, timpa sekenceng-kencengnya di pala kita, beletuk, gimana rasanya? Itu kelereng berapa beratnya? Sekian sekilo juga nggak ada itu mah, paling sekian gram. Ini mah bolgem malaikat buat getok itu yang namanya mayit minal hadid, yang terbuat dari besi. Beratnya sampai kita nggak tahu kiloannya berapa. Sampai disyaratkan lawistama alul ardi alaiha, kalau umpama dari ujung barat sampai ujung timur, ujung selatan sampai ujung utara dikumpulin manusia dalam satu tempat, gotong tuh yang namanya pentongan malaikat munkar nakir, ma'aqalluha, nggak bakal keangkat. Saya pengen tanya, sedunia manusia ada berapa tenaga kalau dikumpulin itu? Ini sedunia, lawis tam alul ardi, semua, bahkan alul ardi, mungkin kalau alul ardi bukan manusia doang kali ya, kebo, banteng, semua tuh, gajah. Kan ahlul ardi, ahli bumi, ya kalau manusia aja, kalau sekarang kalau hitungannya manusia aja, ada berapa miliar juta, itu tenaga kalau disatuin ada berapa kekuatan gitu maksudnya. Apa kayak Superman, apa kayak Thor, ini mah orang hayalan semua itu mah. Atau punya kekuatan seperti apa? Itu suruh gotong itu agak mampu, kagak kegotong. Bayangin coba, tadi kelereng yang sudah gini, beletak kepala, luar biasa. Bagaimana kalau bolgem yang kagak keangkat oleh manusia sedunia, nempel di kepala kita, bayangin coba. Kalau kagak remuk ini semua badan, tulang semua udah kayak di blender. Itu birzabahnya malaikat itu, masya Allah, serem kayaknya ya. Ya coba bayangin, kita digetok martil aja, tangan telunjuk ke getok martil lagi maku, masya Allah. Ya itu mungkin kerjaan kayak Bang Goni dah, bikin lubang stop kontak. Mungkin yang punya kerjaan model-model menggetok-getokan dah, getok-getokan tuh biasa, dia mungkin pernah ngerasain digetok palunya sendiri kayak apa itu. Padahal dia ngangkat sendiri kuat tangan satu. Kalau ini mah martilnya sedunia manusia nggak ada yang kuat ngangkat. Kena telunjuk kita. Martil yang manusia sudah kagak bisa kuat ngangkat, manusia kagak bisa, kagak ada yang kuat ngangkat, itu kena jempol kita, gimana rasanya? Itu yang kita ngangkat aja udah gitu rasanya, apalagi yang kagak keangkat. Naudzubillah, serem kayaknya ya. Ambles kita 7 hasta bumi, mati kita kagak, terus tanya lagi, diangkat lagi.
Marafa wa mama arakwa ada. Nah, jadi intinya mah itu manusia yang model mati sul khotimah, mati orang-orang munafik dalam kuburnya seperti itu. Insyaallah. Berapa kali? Sampai 7 kali. Sab amarat. 7 kali digeduk. Buah. Itu pakai martil kayak begitu. Kita mas sekali juga udah, ya kan? Insyaallah. Apa yang terjadi kalau sudah digetok seperti itu? Dijelaskan sini, fayasu sehatan. Mereka berteriak, teriak-teriaknya teriak sakitan. Kita aja wadaw, ini mamam golgem, teriaknya naudzubillah. Tapi ingat, teriakan orang yang sedang digetok di alam kubur itu nggak ada yang ngedengar. Payas mau jamul ayawat, cuman seluruh hayawan-hayawan yang ngedengar. Yang bisa ngedengar orang teriak di alam kubur cuman hayawan doang. Hayawan-hayawan doang. Ila sakalain, cuman ada 2 makhluk yang nggak bisa ngedengar. Satu al-insin wal jin, jin dan manusia yang nggak bisa ngedengar. Jin nggak bisa ngedengar teriakan orang disiksa dalam kubur. Manusia juga sama. Yang bisa ngedengar itu cuman hayawan-hayawan selain manusia dan jin. Berarti semuanya bisa ngedengar. Anjing, ayam, kucing, semuanya bisa ngedengar. Cicak mungkin bisa ngedengar, cacing bisa ngedengar semua teriakannya itu. Ya, apa tujuan? Kenapa ya Allah kau tidak perdengarkan itu teriakan orang dalam kubur? Rahmatan bihima, karena Allah sayang kepada manusia dan jin sebagai rahmat. Kenapa? Alasannya li'annahuma, kalau saja umpama manusia dan jin lau sami'a, mereka mendengar teriakan orang yang dalam siksa dalam kubur, ladaba, pasti kau juga akan hancur seketika juga. Bayangin ngedengar orang disiksa dalam kubur, kitanya mati juga. Teriakan seperti apakah itu? Kita dengar orang seteriak-teriaknya teriak, kagak pernah kita ngerasa kejer, mati begitu, apalagi mati gitu. Ngedengar orang teriak kita mati. Kalau bukan jantungan Maya. Ini mah ada orang teriak digetok, gapluk, wah, kitanya mati yang ngedenger. Saya pengen tanya, itu dahsyat teriakannya kayak apa bisa matiin orang? Ladaba, kita akan hancur, bayangin. Artinya mati. Tuh. Summa tabtariku ahwaluhum paminhum mayastailu amal. Nah, ini baru ditanya. Lalu setelah itu beres pertanyaan, beres kemplangan, sampai 7 kali kemplangan, remuk kita hancur, jadi lagi, remuk lagi, jadi lagi, sampai 7 kali kemplangan kita. Maka selesaikan di situ, kita siap kubur. Enggak, masih ada lanjutan. Tadi mah orang soleh mau ketahuan ya, udah tidur malam pertama, MP malam pertama. Nah, sekarang kita lagi bicarakan orang yang mati dalam keadaan mati kafir dan mati munafik. Ini waliyadzubillah, jangan sampai dah sul khotimah itu. Setelah terjadi siksaan, maka barulah situ ada perbedaan suasana. Apa perbedaan suasananya? Paminhum mayastailu amalu, yang tadi amalnya yang dia bawa ke alam kubur, yang nemenin dia, itu dirubah amalnya menjadi seekor anjing. Amal orang munafik nih ya, amal orang munafik dan orang kafir dirubah menjadi seekor anjing. Ngapain? Nemenin tidur? Bukan. Itu anjing yan hasahu, apa, gigitin terus, digrogotin kita terus. Sampai kapannya? Sampai kiamat. Jadi itu amal kita yang ngancurin kita, cabik-nyabik kita. Anjing biasanya ngapain kalau nyabik-nyabik? Gigit kan? Udah begitu. Kayak anjing yang paling galak, anjing bulldog apa tuh? Itu malah lebih dari itu. Itu akan terus nyabik-nyabik kita, grogot. Kita habis, kita semua badan kita digrogotin terus. Kita kayak kita lagi berantem sama anjing aja bagaimana? Kita nggak bisa ngelawan. Sampai kapan? Hatta takum masah, sampai terjadi kiamat. Bayangin.
disiksa sampai kiamat ya. Mulai itu, Masya Allah, satu kamar sama anjing kita digerogotin, cabik-cabik kita sama giginya, marahangnya. Wa minhum itu sebagian, dan lagi sebagian orang munafik dan orang kafir, wa minhum mayastahilu amalu kinsir, ada yang jadikan babi. Babi ngapain? Diam aja enggak? Yu'adibu bih, nyiksa kita. Kalau babi hutan ngapain nyiksanya? Nyeruduk, terus ngapain lagi? Gigit. Ya udah, seperti itu aja modelnya. Diseruduk terus. Jadi umpan, rupanya nanti amal kita itu jadi senjata makan Tuhan. Jadi amal-amal yang kita perbuat di alam dunia ini akan menjadi semacam senjata makan Tuhan. Senjatanya itu bukan senjata apa-apa, tapi sebuah anjing atau sebuah jadi babi yang akan menyiksa kita terus sampai kiamat. Kita ditaruh di ruangan kecil sama bulldog, kita hidup berdua. Di situ kita nggak megang apa-apa. Habis kita bagaimana caranya kita menahan hidup dan menahan rasa sakitnya kita cabik-cabik dengan gigi rahangnya itu yang namanya serigala. Mati lagi. Bayang coba. Kita tapakur ke situlah coba. Rupanya amal kita itu yang bakal menjadi apa, buah si malakama. Dan akan nemenin kita, dan nemenin itu bukan tidur bareng, tapi dia akan menyiksa kita kalau kita dalam keadaan mati munafik. Waliyadu billah, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan mati usul kok. Kita nggak panjang lebar nih ngomong ya, emang rada serem ini mah ya. Iya. Gitu, dikit lagi. Wasu'alu marratan wa idatan khilafan liman qala arbauna. Adapun pertanyaan itu malaikat itu ada yang ngomong cuma sekali, tapi ada yang ngomong sampai 40 kali. 40 kali nanya. Kita mah sekali nanya aja itu malaikat tuh bengisnya, naudzubillah. Kita udah takut banget, udah peringas banget tangan. Ini mah 40 kali nanya, bayangin sekali kita udah gak tahan, apalagi 40 kali nanya. Enggak selesai sampai situ, amal kita dirubah sama Allah jadi binatang buas yang akan mencabik-cabik kita. Nah, bagaimana resepnya supaya kita aman dari itu semua? Insya Allah minggu depan nanti saya kasih resepnya. Di sini ada resep supaya kita aman dari siksa kubur. Amin. Ya mudah-mudahan resep sih nggak banyak. Ini ada 4 kalau bisa kita bisa ngelaksanain. Tapi nih, kalau saya pikir-pikir nih kayaknya gampang semua. Cuman tinggal kitanya refleks hati kita, iman kita, pengen ya kita jadi orang selamat siksa alam kubur dan fitnah daripada kubur itu sendiri. Besok ada satu faedah ya, orang yang pengen aman dari pertanyaan malaikat munkar nakir, ya artinya dia bisa menjawab dengan lolos, bahasanya lulus, kemudian dia aman daripada siksa kubur tersebut. Ya, mudah-mudahan kita panjang umur. Minggu depan insyaallah PR ya. Jadi ini mah buat gugah hati kita dulu supaya kita pengen jadi orang yang benar-benar jalan lurus sama Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya apa yang bisa kita ceritakan? Intinya kita wajib percaya itu ada dan itu ada. Ya. Benar kan? Bahkan itu bukan samiyat lagi, bahkan itu diperlihatkan sama Rasulullah oleh para sahabat. Cuman mendengarnya orang teriakan itu cuma Rasulullah yang bisa ngedengar. Sahabat mah nggak dengar. Gitu. Yang dikala Rasulullah naruh pelepah korma di dua kuburan tersebut yang manusia sedang teriak disiksa oleh malaikat, diringankan dengan cara ya kalau kita kan nabur bunga ya kan, nyekar. Itu ajaran Rasul untuk jadi itu daun yang kita taruh di kubur itu meminta ampun sama itu Allah. Mungkin kalau dosanya dikit bisa hilang langsung siksanya, tapi kalau dosanya bahasnya ngeringanin. Maka kita jangan malas-malas nyekar ke orang tua gitu intinya ya. Ziarah-ziarah ke makam-makam orang tua, terutama bagaimanapun kita hanya berusaha untuk jadi orang yang berbakti sama orang tua, nyelamatin lah, paling enggak kita ada napas lega. Kalau memang tuh orang tua ahli siksa, Allah ringankan siksanya. Kalau bisa Allah hilangkan siksanya. Amin. Kalau memang tuh ahli kebaikan, kita ziarah jadi nambah-nambah kebaikannya. Amin. Itu tujuannya. Ya. Jangan lupa di situ juga baca Yasin, doain gitu. Jangan cuma bisa ngoredin bersihin kuburan, ngajin mah kagak. Ada yang begitu datang kuburan bawa parang.
Bawa ke kuburan bawanya Yasin gitu buahnya. Ini bawa pacul, bawa parang kan di kuburan udah ada tugasnya kuncen, ada tugasnya kan. Ada udah tuh biar tugas dia. Kita ngasih rokok aja, ngasih rokok sebungkus tuh lu beresin, lu beres. Kita membaca ya bawa Yasin ya. Bawa Yasin, bawa Quran. Quran kegedean Yasin. Itu. Yasin kagak ada, ya paling gak doa yang kita bisa apa doa nih, gitu doanya aja orang tua. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia pakai. Bahasa Indonesia pakai, ya Allah ampun dosa orang tua saya ya Allah, di alam kubur yang ini ya Allah, siksanya ringankan ya Allah, kalau bisa selamatkan dia ya Allah, legahkan alam kuburnya ya Allah. Itu. Nah, itu yang diperlukan orang mati mah. Ya, nanti tip-tip besok ini yang akan dibicarakan itu nanti ya tentang masalah tip supaya kita pengen jadi orang yang selamat dari apa yang disebut dengan soal munkar nakir dan siksa alam kubur itu sendiri. Insyaallah nggak banyak ya, mudah-mudahan panjang umur nih ya, amin. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabul. Saya mau nanya, kalau orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, Nah itu karena semuanya ada besok. ada Semuanya besok insyaallah. Ada semua. Ini kan kita baru menceritakan tentang siksa kubur, nikmat kubur dan siksa kubur. Karena kita udah dengar yang namanya siksa kubur kayak begono, nikmat kubur kayak begono. Kita dalam hati kan, gue pengen yang nikmat kan begitu. Gue kayaknya ngeliat yang siksa kayaknya serem banget nih. Nah, pertanyaan begitu, gimana caranya? Nah ini besok jawabannya. Ya termasuk pokoknya kematian intinya kan itu semua pengaruhnya itu siksa atau senang atau susahnya di alam kubur itu kan efek dari kita masih hidupnya atau efek dari sakatul maut kita. Maka nanti situ kan nanti ada tip-tipnya sebelum masuk ke liang lahat. Berarti kan kita mengalami yang namanya sakarat dulu, artinya kehidupan lah. Bagaimana di kehidupan kita supaya efeknya bagus tadi kuburan gitu. Ya kalau masalah hari Jumat atau apa, kebanyakan memang kalau ulama-ulama itu wali-wali itu kalau mati diniatin. Saya pengen mati hari anu. Mesen ya. Mesen sama Allah. Kebanyakan begitu. Saya pengen mati di Mekah. Saya pengen mati lagi sholat. Saya pengen mati lagi ngaji. Saya pengen tanya di antara ente, ada yang pernah punya niat gue pengen mati lagi baca Quran? Saya yakin kayaknya nggak ada. Sebab yang punya niat kayak begitu, niat yang begitu kebanyakan para orang-orang yang benar-benar dekat sama Allah. Artinya orang yang banyak ingatnya sama Allah lah. Kebanyakan dia punya niat kayak gitu. Kenapa? Karena dia sering dengar, sering ngaji tentang siksa kubur kayak begini kayaknya Allah. Kan besok ada tipnya tuh, tipnya salah satunya ini. Oh, berarti gua harus begini. Saat itu kalau amal-amal orang musyrik dan non muslim tadi dikatakan amalnya itu jadi serigala, jadi anjing dan babi. Nah itu kan dikatakan kalau nggak salah hadis yang lain orang yang beramal akan dibalas sama Allah. Itu maksudnya apa ya tadi? Jadi balas itu kan umum, balas baik apa balas buruk. Oh, gitu. Kan pamayamal misqala dzarratin khairan yara, baik sedikit baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Khairan in khairan fa khairan, in syarran fa syarran. Baik, buruk ya buruk. Gitu. Jadi di mata Allah amal jariah non muslim itu buruk. Amal jariah. Amalnya Ya, amal kan umum, amal kan ada amal baik, amal buruk. Udah begitu aja. Kalau kebanyakan buruknya ya buruknya dulu dihabisin. Gitu. Kalau ibarat kata kita mau dicuci dulu, dibersihin dulu. Ini pakaian, nih pakaian kita kan satu biji nih. Yang jeleknya semana? Maksudnya yang kotornya setengah dulu dibersihin. Tapi pandangan saya kalau beramal tuh baik semua. Enggak lah, bukan amal yang buruk. Emang amal buruk dan semua amal. Enggak, maksudnya mah kalau ada orang bahasa amal itu baik. Padahal amal itu ada dua, amal baik, amal buruk. Iya. Emang amal apa? Amalnya apa amal? Perbuatan. Iya.
Ya, mungkin Perbuatan umumnya baik. nyumbang, kan beramal. Cuman istilahnya orang kalau bahasa beramal itu Identik. 80%-nya baik begitu. Padahal mah kan nggak begitu. Artinya 50-50. Itu niatnya bang. Kalau ngamalnya. Iya kan itu makanya kan kayak ngomongin makanya sering-sering beramal. Kalau bingung beramal apa baik apa buruk kan begitu. Intinya biasa kalau orang ngomong kayak gitu itu insirotnya 80 itu ya baik, 80% ya baik. Makna daripada beramal itu ya baik maksudnya. Ya nggak mungkin kayak nyolong ya kan.